Qasem Soleimani. Jadi ya sebetulnya Trump yang membunuh siapa? Baghdadi, ISIS. Ya, jadi Trump itu berjasa bagi apa? Dunia yang mau aman damai. Bagi Karena Israel apa? untuk Yang jajah dibunuh Palestina. itu teroris-teroris semua. Anda kembali di Interupsi pemirsa, kita kembali ke Mbak Monik. Mbak Monik, tadi Anda menyampaikan kalau Iran ini memang menjadi sumber masalahnya. Kalau Iran yang sumber masalah, kenapa US yang roadshow nih untuk minta ke negara-negara lain, kepentingannya apa untuk mendamaikan ini? Karena memang suka tidak suka Amerika itu dianggap salah satu yang turut serta menyerang Iran juga. Ya, ini kan sebetulnya kan urusan Israel dengan Iran. Tapi akhirnya Amerika ikut menyerang. Jadi sekarang Amerika juga merasa berkewajiban untuk mewujudkan suasana yang kembali kondusif di Timur Tengah. Biar bagaimanapun juga Amerika bertanggung jawab loh pada negara-negara yang menjadi korban serangan dari Iran karena apa tadi alasannya ada pangkalan militer. Padahal yang diserang Iran, contoh bandara Dubai. Ya tadi saya sudah sebutkan ada 10 orang tewas karena serangan Iran. 224 terluka. Nah ini bayangin ini warga sipil. Masa sih orang Indonesia tidak prihatin dengan kondisi ini? Ini saya hanya ngambil satu contoh saja. Uni Emirat Arab, belum Arab Saudi, belum di negara-negara Arab yang lain. Jadi saya selalu mempertanyakan maunya Iran itu apa? Kenapa memperluas eskalasi konflik? Tapi kabar baiknya adalah begini, Israel, dunia Arab ya, sekali lagi nih orang-orang di Liga Arab, negara-negara kerajaan-kerajaan yang ada di Liga Arab, akhirnya warganya bisa melihat Pak, bahwa bukan Israel musuh mereka. Israel bukan musuh dari dunia Arab, bukan musuh dari OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Karena apa? Yang menyerang bukan Israel loh, tapi Iran. Itu kabar baik ya. Akhirnya karena perang ini malah Israel jadi bestie dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan sebagainya. Oke Mbak Monik. Mbak Tia, saya mau tanya. Tadi Mbak Monik sempat menyampaikan kalau Iran memperluas eskalasi konflik. Tanggapan Anda? Kalau dilihat dari kemarin kejadian yang menyerang duluan kan Amerika Serikat Israel, ya. Mereka kan sedang berunding di Swiss. Dan Iran sebagai negara berdaulat, dia mempertahankan sovereignty-nya, ya tentu akan ada feedback, begitu ya. Dan dari feedback itulah terus-menerus konflik itu terjadi sampai hari ini. Kalau kita runut kemarin ya, itu kan kita berdasarkan data yang ada, berdasarkan international news juga. Semua orang saya pikir semuanya juga baca, semuanya melihat. Ketika terjadi perundingan di Swiss, tiba-tiba ada serangan, bahkan hampir deal. Sebetulnya hampir deal itu, Amerika dengan Iran itu, begitu ya. Tiba-tiba ada serangan, kemudian Iran sebagai negara yang memang berdaulat dan mempunyai martabat, akhirnya membalas. Gitu. Dan dalam sistem politik Iran begini, saya memahaminya, saya tidak pro ketika Iran melakukan sistem pemerintahan diktator di bawah Pahlavi, otoriter, atau berubah rezim. Menjadi sekarang bentuknya adalah Republik Islam Iran. Disebutnya dalam politik sistem Iran itu namanya wilayatul faqih, atau kalau dalam bahasa Parsinya vilayat al-faqih. Di mana kekuasaan itu adalah paling atas adalah ayatollah. Jadi ayatollah itu adalah yang memberikan komando. Jadi presiden itu hanyalah melakukan program. Program itu kemudian desain ke ayatollah, kalau ayatollah tidak approve, maka program tersebut tidak landing. Nah itulah susahnya Iran memang ditembus oleh kekuatan dari luar. Kalau misalnya negara lain bisa dilakukan dengan cara demonstrasi, Iran juga ada, demonstrasi ada, oposisinya ada, yang melawan pemerintahan juga ada, tapi mudah diredam karena sistem vilayat al-faqih ini. Jadi tidak mudah goyah. Jadi kalau ayatollah terbunuh satu, dia akan ada instruksi, ayat. Saya belum selesai bicara Pak. Saya sedang menjelaskan sistem politik Iran, sistem politik Iran. Kemudian ada ayatollah-ayatollah lain yang akan menggantikan, begitu. Jadi memang dengan melihat posisi sistem politik Iran ini, satu-satunya jalan untuk damai itu adalah kembali ke perundingan. Apa yang bisa dilakukan Amerika Serikat, poinnya apa disampaikan, yang diinginkan oleh Iran disampaikan. Ada 3 poin saya pikir yang menjadi kendala. Satu adalah berkaitan dengan front. Itu nggak ketemu tuh antara Amerika dengan Iran. Yang kedua, masalah uranium. Itu juga susah ketemunya. Kalau Hormuz saya pikir bisa, karena memang pada dasarnya juga itu adalah lalu lintas perjalanan
tanker-tanker dari internasional dari Timur Tengah ke berbagai kawasan. Kemudian yang ketiga, yang agak sulit itu, kalau yang lain oke, misalnya sanksi, pelonggaran yang bersifat ekonomi, Amerika suruh ganti, saya pikir nggak ada masalah itu. Jadi yang agak susah tuh di uranium dan front. Iran meminta front, Iran meminta front Iran di Timur Tengah dianggap damai oleh Amerika, itu sulit karena Amerika dan Israel tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam sistem IFAC itu siapapun yang menjadi kandidat Amerika Serikat dia harus mendukung sovereignty Israel. Jadi itu tidak bisa, lobby-lobbynya sangat keras sekali di Kongres begitu ya. Yang kedua itu masalah uranium, itu juga nggak akan ketemu. Nah berharapnya setelah bertemu dengan Z, ini ada oleh-oleh nih. Bisa nggak 2 poin itu Z menjembatani, mengkomunikasikan kedua negara ini sehingga menuju ke round 3. Silakan Pak Tabrani. Ya kalau kita lihat masalah uranium itu bagi Iran kan kedaulatan. Kedaulatan negara yang tidak bisa dinegosiasikan. Cuma itu kan mengancam keberadaan negara-negara tetangganya. Maka mungkin menurut saya penyelesaian menurut Amerika itu ya rejim ini harus diganti gitu dengan orang-orang Iran yang berpikiran lebih terbuka. Karena kita lihat orang-orang Iran itu kan orang-orang pintar ya. Panjang sejarah mereka tuh orang pintar. Orang Iran yang di Turki pintar sekali. Orang itu Iran yang ada di Uni Emirat Arab pintar dan kaya-kaya. Mereka nggak ada yang mau pulang ke Iran. Jadi tadi kalau dibilang negara itu stabil ya memang stabil di internal Iran karena ditegakkan dengan bedil gitu. Orang sipil mana sanggup melawan bedil itu. Jadi kalau kita lihat survei, kalau survei dari pemerintah Iran ya semua setuju dengan pemerintah gitu. Tapi kalau survei dari negara-negara yang di luar itu gitu, malah ada hasil survei yang terbaru 70-80% sekarang ini orang Iran tidak suka lagi dengan Republik Islam Iran itu. Silakan Bang Husin. Jadi saya pikir yang harus jatuhkan itu bukan rejim Iran tapi rejim Donald Trump, rejim yang terbukti ada di X-Files, di Epstein Files. Kenapa? Hanya di era Donald Trump Amerika jatuh reputasinya pada titik nadir. Kenapa? Memang ada 2 rejim yang berbeda ya pendekatannya. Rejim Demokrat dengan Republik. Kalau Partai Republik itu memang gayanya koboi. Kalau Partai Demokrat era Obama itu lebih humanis. Bisa diajak berunding, bisa diajak kerjasama. Tapi kalau Partai Republik sejak zaman ayahnya George Bush sendiri. Kemudian hari ini Donald Trump. Memang gayanya koboi. Dan saya tegaskan kepada saudara-saudara yang ada di Palestina, yang ada di Iran dan seluruh kaum muslimin. Saya tegaskan Amerika dan Israel dalam fikih Islam siasahnya itu statusnya muharriban fi'lan, yakni negara yang memerangi kaum muslimin secara de facto. Maka hubungan yang ada yang tersisa adalah al-harb atau perang. Islam siapa itu? Karena itu tidak boleh ada perdamaian bahaya nih. Di negara Pancasila ada provokasi seperti ini bahaya. Ini harus dideradikalisasi. Harus dideradikalisasi. Karena begini, saya nggak mau ada provokasi terhadap minoritas loh. Dari proses ini, menurut saya nggak akan peduli dengan Iran juga Cina. Cina justru akan taking mengevaluasi hubungan dagang dia agar neraca perdagangannya menguntungkan Nah harus Cina. diklarifikasi Pak. Karena bahaya nanti orang-orang di bawah akan terpancing. Ya saya mau bilang ya tadi tentang Trump dulu nih. Tahun 2020 Trump itu membunuh komandan pasukan Garda Revolusi Qasem Soleimani. Jadi ya sebetulnya Trump yang membunuh siapa? Baghdadi, ISIS. Ya jadi Trump itu berjasa bagi apa? Dunia yang mau aman damai. Karena apa? Yang dibunuh itu teroris-teroris semua. Sedikit Pak. Silakan sedikit Pak. Ya, saya sedikit ya soal hukum ya fikih itu kan ada lembaga fikih kan nggak bisa misalnya sekarang kan negeri Islam tuh banyak pusat-pusatnya. Saudara sampaikan saja pendapat fikih saudara apa? Coba Azhar nggak ada seperti itu pikirannya. Coba sampaikan saudara apa? Nggak benar itu nih Amerika dengan negara muhariban. Pendapat lain sampaikan pendapat saudara. Benar itu negara. Tidak perlu mendelegitimasi pendapat orang lain. Sementara saudara tidak punya pendapat fikih dalam masalah ini. Itu tidak benar. Di mana letak argumentasi saudara yang mendelegitimasi pendapat orang sementara Anda tidak punya pendapat fikih dalam urusan ini? Muhariban itu sudah masyhur. Nggak ada itu. Coba lah. Anda yang belum belajar Anda yang nggak tahu mengklaim-klaim fikih aja. Coba tanya ulama Saudi itu nggak ada begitu. Jangan ulama-ulama penjilat penguasa yang ditanya pasti nggak ada. Isu Qardawi itu juga nggak. Jadi terus belum selesai, diplomasi pun belum menemui titik terang. Saat Iran dan Amerika saling mengeras sikap, dunia hanya bisa berharap agar konflik tak berubah menjadi bencana global. Saya Diandra Mukni, nantikan interupsi pekan depan. Sampai.